Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Denny Alessandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Live. Malam hari ini malam yang sangat penting sekali untuk kita semuanya, karena kita akan membicarakan mengenai perkembangan televisi. Apakah hanya tontonan saja? Apakah sudah menjadi tuntunan? Nah, sudah hadir juga teman-teman kita dari Universitas Atmajaya. Dan juga teman-teman dari Politeknik Negeri Jakarta. Kenapa kita membicarakan mengenai pertelevisian di Indonesia? Karena sebentar lagi beberapa saudara-saudara stasiun televisi ini akan berulang tahun. Oh. Jadi sudah lumayan agak sepuh lah ya. Tetapi apakah sudah menjadi mampu membangun yang namanya karakter bangsa atau hanya sekedar hiburan saja? Ini yang akan kita bicarakan, ya, Pak. Moga-moga malam hari ini tidak bermanfaat untuk semuanya. Iya. Oke. Tapi yang paling penting kan menghibur. Oke, saya mau tanya sama Pak Jarwo dulu. Pak Jarwo melihat perkembangan televisi kita ini apakah sudah memang sesuai saya dengan lihat diharapkan? pertelevisian saya apa sih dia? Yang disuruh tuh saya, bukan Musam. Tahu, Bapak. Saya pikir saya yang ditanya. Ya, Anda dengar nggak Pak Denny tadi ngomong? Pak Jarwo silakan. Nah, Bapak perwakilan dari mana? Loh, saya ada di sini, saya mau bacakan ini. Makanya dengarkan dulu, jangan potong-potong aja. Sombong sekali kamu. Kok bisa begini, nggak rukun Pak, bapak sama anak ya? Meng, ini bukan bapak sama anak. Ini adik kakak. Pak Denny, Ya, perkenalkan diri saya Pak Denny. silakan Pak Jarwo dari Saya itu dari komunitas broadcast organisasi internasional Seneng Dendeng. Waduh, disingkat Cowboy Sedeng. Sekarang kita membahas tentang pertelevisian nasional, Ya. yang mana pertelevisian kita ini sudah cukup umur, cukup matang untuk memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat. Idealnya seperti itu kan. Jadi begini Pak Denny, kita melihat ada juga acara televisi yang punya kualitas, yang memberikan tuntunan yang baik juga kepada masyarakat. Ya. Tapi juga ada sebagian besar malah acara televisi yang tidak memberikan sebuah tuntunan kepada masyarakat, tuntunan yang baik. Berarti dia nggak nyebrang. Yang nyebrang itu siapa? Tadi mau tuntunan Pak. Tuntunan itu nggak harus nyebrang gitu. nggak dituntun gini, Meng. Tuntunan itu pedoman. Nah, Ngerti nggak? pedoman, betul. Pedoman, tahu nggak? Ya ikut campur lagi bihun. Silakan dilanjut. Pagi-pagi sekali, ya, kita melihat bagaimana tayangan televisi yang seharusnya memberikan di awal hari itu memberikan sebuah acara yang bagus, yang berkualitas. Semangat lah ya. Betul. Ya, betul. Coba kita lihat pagi-pagi sudah yang namanya acaranya nggak benar, joget-joget, nyuci, kucak, jemur, nyuci, kucak, jemur. Apa itu? What is this? What is that? Maksudnya Pak, mungkin acara itu kan dia tidak terlalu pagi, karena kalau misalnya pagi sekali itu semuanya berisi tentang tausiah, ceramah. Ada juga. Ya. Nah kemudian Pak Denny, ada juga yang namanya televisi. Bagaimana memberikan tuntunan tidak baik kepada masyarakat juga. Para remaja-remaja kita, anak-anak kita melihat sebuah tontonan, ya Pak Denny ya. Ya. Jangan ke Pak Denny aja. Bagaimana pengaruh? Udah Bapak diam. Oh, nggak Shut bisa. up. Bapak salah menilai televisi seperti itu. Bapak terlalu dini menilainya. Nggak baik. Apa Saya pakar televisi, tapi saya tidak menyinggung Anda. Nah, ini pengamat. Beliau Anda ini jangan macam-macam bicara itu. Televisi itu sebuah objek aja, kotak kecil yang memberikan informasi. anak-anak remaja kita terpengaruh dengan tontonan hiburan, sinetron yang tidak berkualitas misalnya. Kalau para pencari Tuhan itu kualitasnya bagus. Nah, sinetron yang lain yang nggak bagus itu Pak. Justru itu nggak bagus. Berapa lama dia nyari Tuhan nggak temu-temu? Ya, betul. Sinetron para pencari Tuhan itu seolah-olah Tuhan itu padahal ada di mana-mana. Kenapa nggak bisa dicari? Itu masih
jilid 9. Nanti jilid 10 ketemu, Pak. Oh, ketemu ya. Nah, bagaimana pengaruhnya televisi itu sangat luar biasa kepada remaja-remaja kita. Anak-anak SMP sudah punya perilaku hedonis, Pak Denny. Punya gadget yang namanya Jajet. Gadget yang mahal. Kalau zaman dulu nggak seperti itu. Dulu anak remaja disebutnya cabai rawit, sekarang cabai-cabean. Iya, kecil-kecil cabai rawit. Betul nggak, Pak sekarang Denny? kecil-kecil cabai-cabean. Cabai-cabean. Iya, betul. Itu karena pengaruh tontonan yang tidak bagus juga kan. Anak-anak dulu dibilang masih bau kencur. Ya. Sekarang anak remaja sudah bau alkohol. Iya, benar. Prihatin saya, Pak Denny. Pak, dia siapa sih? Jarwo apa Ini Prihatin? sok prihatin. Prihatin itu bukan nama orang. Bukan. Ah, tetangga saya namanya Titin Prihatin. Prihatin itu. Dia udah prihatin. Iya. Prihatin itu untuk perempuan. Bapak sebaiknya Priyatna. Nah, Cocok kalau laki-laki. Laki-laki. Saya melihat Pak Bopak ini, ya beliau ini kan sudah lama mengamati masalah pertelevisian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari remaja culun, pertelevisian tidak keurus. Disingkat racun tikus. Oh. Nah, saya akan membawahi masalah saya sebagai pakar pertelevisian. Jadi kalau saya melihat televisi itu tidak bisa disalahkan, saya akan menyalahkan yang namanya Jarwo, Pak. Karena televisi itu tidak bisa disalahkan. biar gimana televisi itu harus dinyalakan. Disalahkan. Kalau dinyalakan pada saat kita menonton. Ya iya, tadi Ini kok saya malah mau nyalain disalahkan. Jarwo? Karena pernyataan Pak Jarwo ini menyinggung perasaan saya. Ini nggak nyambung nih. Bukan nggak nyambung. Nyambung. Yang namanya televisi itu adalah jendela ilmu. Wah, nggak kedengeran lagi. TV jendela nih bang. Enggak, ini Audi. Kebiasa kalau kita ngomong kan ini nih. Kesannya kaku banget. Sini aku pegangin deh, aku pegangin. Nah, Interupsi Kang Denny. Ya. Ini meskipun saya sama Bopak ini banyak sekali perbedaan dalam pandangan mengenai dunia TV, tapi saya punya bukti kalau Bopak ini memang salah satu pakar dunia TV. oh iya. Saya pernah mengcapture foto beliau ketika tayang di TV. Saya pernah melihat sebuah TV asing. Iya. Iya. Ternyata memang Bopak yang tampil di acara Tapi itu. kamu bikin malu saya jadi nggak enak nih. Yang mana? Gak apa-apa. Ini di Oh, acara ini. Oprah Winfrey. Ah, Sebagai diperkenalkan sebagai manusia yang sombong ya, besar kepala. saya mengagumi Oprah itu karena dia humanisnya itu lebih oke ya. Jadi karena dari media itulah bisa membantu jutaan manusia, Pak. Iya. Ngomongnya sembari duduk dong, silakan. Jadi enak. Pak Bopak silakan duduk. Silakan duduk Silakan biar, duduk dulu. biar Duduk ini. dulu. Nah, Oh, minum minum dulu. Saya menjelaskan dulu, Ya, Pak. menjelaskan iya. dulu biar tenang. Tenang aja, duduk aja biar Jadi relax. masalah Pak Jarwo ini membuat saya panas, Pak. Panasnya kenapa? Karena banyak dari televisi ini orang bisa menjadi tahu. Apalagi dibilang katanya setelah nonton TV masyarakat menjadi hedonis. Iya. Kalau hedonis itu kan lahirnya memang dari dulu, dari zaman purba udah lahir. Sudah ada yang namanya hedonis. Udah ada. Betul. Hebat. Loh, kursinya mana? Nggak ada diskusi. Masa diskusi nggak ada kursi? Nggak ada kursi. Nah, tadi kan saya juga bilang hanya sebagian seperti itu, tapi kan sebagian juga ada yang bagus juga. Ya tapi kan Bapak selalu bilang dan menyalahkan. Ya, Media komunikasi itu jangan sekali-sekali disalahkan. Yang salah itu Kita ya sebagai programnya. manusia ini harus bisa. Loh, Misalnya baik tidak baiknya kita yang mengukur. lah bukan kita, maksudnya kalau ada niat baik yang membuat acara juga lebih bagus lagi kan? Nah tapi kan tayangan kami juga bagus-bagus. Ya makanya Ini untuk Pak Jarwo nih ada contohnya lagi nih, Bang Bopak di TV asing. Oh iya, di saya TV masih asing. punya. Ini di acara di National Geographic. National Geographic. Itu Ini- temen lu Pak, napasnya boros banget. Bukan ini judul filmnya Animal Instinct nih. Yang lain lagi tuh gambar. Saya dapatnya ini waktu itu. Ini penghinaan yang begitu. nah, iya kan? Salah satunya itu seperti itu kan penghinaan akhirnya kan? Oh Bapak cari kesempatan ya Pak ya. Lo yang ngomong Anda sendiri. Nah tapi Anda mempertajam Pak. Loh, yang merasa menghina itu siapa? Ada- Dua di luar deh Pak deh. Jadi kita bisa diskusi yang benar. Iya, kalau coba begini. ini kan yang Anda tidak setuju dari Pak Jarwo itu apanya? Tadi itu masalah hedonis, apalagi Masalah konsumtifnya.
Tapi itu semua kembali kepada si penonton. Kalau dia bisa menilai tontonan itu baik atau tidaknya diri kita sendiri. Kita bisa tahu penonton itu sudah cukup untuk bisa menilai dari mana? Ya kita kan ada tingkatannya Pak, ada tingkatan dewasa, anak-anak. Oh, yang di pinggirnya itu. Loh iyalah, kan kita udah bisa nak dewasa, tingkat dewasa. Di pinggir Misalnya mana? ada PJ. PJ itu apa? Bukan PJ. PJ apa? Kontrol orang tua, anak-anak yang belum dewasa. Parental guide itu, Nah, ya itu. Itu Ada. udah disiapkan semuanya kami tuh. Terus di bawahnya ada RBE. RBE, semuanya Roti bakar komplit. Edi. Lo iyalah, Remaja Pak, remaja. remaja. Iya, makanya Bapak ini bikin pusing saya, Pak. Saya yang dibuat pusing Loh, oleh bukan. kamu. Ya udah, nanti daripada saya pusing, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kemana, Pak? Nanti. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan mengenai pertelevisian di Indonesia. Sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai batas toleransi komersialisasi untuk televisi. Karena yang namanya televisi selalu harus mengejar rating dengan share-nya yang bagus supaya yang namanya pemasok-pemasok atau yang iklan-iklan masuk-masuk semuanya di situ sehingga mendapatkan keuntungan. Nah, sampai sejauh manakah toleransi kita terhadap masalah komersialisasi itu? Apakah menghalalkan segala cara? Saya mau tanya sama Cipan. Silakan. Selamat malam Pak, sebelumnya perkenalkan diri, saya Cici Panda dari peneliti penyiaran butuh isi rekening atau disingkat TV Burek Pak. Oh, TV murah. Seperti Bapak bisa lihat dari organis saya, butuh isi rekening. Berarti kita memang mengandalkan yang namanya keuntungan. Keuntungan itu baru bisa didapatkan kalau komersil. Iya. Ketika kita menyoroti segala sesuatu yang negatif, maka hasilnya akan negatif. Kalau segala sesuatu kita lihat positifnya, maka akan positif. Sebelum saya menuju ke sana, satu, namanya juga industri TV. Kita pasti harus mencari keuntungan. Kalau nggak cari keuntungan, kita hidup dari mana? Betul. Kan banyak yang harus dibiayai. Iya. Mulai dari karyawannya, kemudian kita sewa studio, pasang alat, kamera. Emang tuh semua nggak pakai uang? Lah kalau memang nggak ada untungnya, kita mah nggak bikin industri TV, kita bikinnya lembaga sosial. Iya dong, betul. Pak? Iya. Nah sekarang masalahnya sebenarnya banyak kok tayangan yang positif, cuman masalahnya entah kenapa tayangan yang positif itu kok peminatnya selalu sedikit. Nah. Sampai akhirnya masyarakat kita menyoroti selalu yang jelek-jelek aja, yang dibilang tidak mendidik lah. Sekarang saya mau nanya ke Pak Jarwo, kategori tayangan yang menjadi tuntunan itu seperti apa? Nah, Contohnya, Iya. ILK. oh tepuk tangan dulu dong. Itu saya setuju. Kalau kita kan mendidik, Saya nggak setuju selama masih ada Bapak ini, ILK tidak akan pernah mendidik Pak. Karena ngomongnya sembarangan Pak. Yang Saya sembarangan juga itu siapa? setuju tuh. Emang benar. Jarwo, pertanyaan dari Cipan itu kriteria atau Iya, yang harus mendidik ada apa saja gitu. sampai akhirnya Nggak itu perlu konten- saya jelaskan, kontennya. Anda juga pasti sudah tahu dong Nah, kriteria nggak tayangan bisa. yang berkualitas itu seperti apa. Yang saya Trans 7 tanya. sudah melakukan hal yang bagus pada dengan acara-acara si bolang. Nah iya tuh, laptop si unyil, Betul. hitam Toh putih. secara share, kemudian secara industri, mereka juga masih laku ditonton orang-orang. Tahu ini acara yang baik tuh menurut Bapak seperti apa? Tadi kan udah ada contohnya Bapak Yang sebut. memberikan sebuah namanya Nilai tambah, edukasi. Betul. Oke, acara yang jelek menurut Bapak, kenapa acara itu jelek? Jangan sebut merek. Ya contoh misalnya banyak sinetron yang tidak bagus, yang sebenarnya seperti dicontoh sama anak SMP yang belum saatnya pacaran sudah pacaran. Pacarannya seperti tingkahnya seperti anak Sebenarnya dewasa. kayaknya, maaf kalau masalah pacaran kayaknya dari sebelum ada TV anak SMP juga udah pada pacaran kayaknya Pak. Lo belum, saya dulu baru SMA Itu baru karena Bapak pacaran. nggak laku, jangan salahin masalah SMP-nya. Tenang, saya di pihak Anda kok. Ya, saya bantu ya. Cici boleh ya, saya bagian Boleh, saya. silakan Pak. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya dari Asosiasi Serikat Nasional Ilmuwan Banyak Action, Wah, disingkat apa? AC Nielsen. Wow. Itu dewanya TV Pak, AC Nielsen Pak. Tentang sinetron. Banyak yang tidak mendidik, saya setuju Pak Jarwo. Kenapa? Karena sinetron itu adalah basicnya televisi. Basic. Bertele-tele dan tidak punya visi.
Oh. Terus sambung-sambungin terus sampai ada Betul. season berapa? Kecuali sinetron Pak Jarwo. Ya. Thank you brother. Bisa di calling saya? Belum tentu Tolong juga. bilang ke Pak Wagub. Ya. Main gitu saya. Dia juga aja bisa. syuting pakai kamera handphonenya. Acara TV yang tidak bagus adalah acara yang memiliki mental televisi, bertele-tele dan tidak punya visi. Tayang terus. Dipaksakan. Tapi visinya apa? Betul. Nggak ada. Padahal salah satu tujuan pemerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Gimana mau cerdas, tayangannya aja nggak pernah cerdas. Gitu kan ya. Makanya tolong dilihat. Pernah nggak saya ada di sinetron? Karena nggak ada panggilan kayaknya ya. Sama. Saya pernah lihat, Pak. Ada nih, Pak. Di mana? Preman itu bukan dia. Itu Ang Gondrong. Yang bukan dia. Bukan. Sanes nu eta. Sanes Abdi ya mah Kang. Kan persis mukanya. Terus tadi Cici Panda bilang bahwa Tuhannya dalam tanda kutip. Sebetulnya tiap media punya Tuhannya dalam tanda kutip. Kalau TV itu rating. Iya. Kalau media cetak apa? Oplah. Oplah. Iya. Kalau media Itu online yang tadi, apa? Pak. Bukan itu oplah. Ini oplah. Oplah tuh ya yang terjual. Eksemplar. Eksemplar. Bapak oplah. masih disautin aja, dicuekin aja. Kan saya nanya buat Iya. apa ada Tapi diskusi ini? ngaco nanyanya, Anda tuh ngaco. Ngaco dari mana? Saya kan butuh pengetahuan, makanya saya bertanya. Udah jelas oplah pakai opak. Oplah. Bukan. Bukan. Salah. Oplah. Oprah maksudnya. Apa karena penghitung share dan rating itu cuma satu di Indonesia? Satu masalahnya, betul. Itu juga tuh monopoli itu. Apaan? Saya cuma nanya sama dia. Saya hanya mempertegas saja. Pertegas emang Bapak stabilo. Salah satu masalahnya adalah karena hanya monopoli satu. Nah kalau kan kita tidak Penyedia boleh jasa monopoli. rating itu. Ya. Gitu kan, jadi mau nggak mau pemasang iklan juga percayanya ke siapa? Ya ke situ. Mau nggak mau memang si rating, si oplah, si page view itu menjadi penentu keberlangsungan sebuah program, bahkan penentu keberlangsungan sebuah media. Jadi mau tidak mau memang diperhitungkan sekali yang namanya rating. Nah menurut saya ada 3T dalam topik ini. Yang pertama tuntutan, yang kedua Kebutuhannya begitu? tontonan, yang ketiga tuntunan. Tuntunan. Kalau menurut saya menonton acara TV atau menyalakan TV itu sama seperti malam pertama. Sekali dibuka kelihatan semuanya. Belar, kayak honeymoon, betul kayak Bang Bopak ya. Coba sekarang hitung TV nasional, TV lokal, provinsi atau kabupaten, TV kabel berapa ratus TV yang bisa kita tonton. Akhirnya kita lihat TV siaran 24 jam. Ya, jadi kita lihat bahwa dunia perkembangan TV itu, perkembangan dunia TV begitu dinamis. Tujuannya apa? Memperebutkan kue iklan. Tuntutan, yang pertama. TV punya tuntutan, masyarakat yang nonton juga punya tuntutan. TV dituntut rating tinggi, iklan banyak. Iya. Masyarakat menuntut tayangan TV yang mendidik sekaligus menghibur. Tapi sayangnya, rating bagus, iklan banyak, sekaligus mendidik dan menghibur nggak jalan seiring kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang jalan-jalan masing-masing gitu. Ada yang acara bagus tapi rating nggak bagus, akhirnya di drop. Ada TV yang ratingnya bagus tapi nggak mendidik, tetap jalan terus. Makanya kalau menurut saya, TV itu, acara TV lebih berpihak kepada pemasang iklan, bukan kepada penonton. Jadi lebih ke, menurut Anda bahwa lebih banyak ke pemasang iklannya. Betul. Jadi selama iklan banyak, selama rating bagus, sikat, tayang terus. Berarti kalau begitu pertarungannya bukan di program, tetapi di marketing. Bisa jadi. Ya. Ya, Bagaimana dia memasarkan si produk-produk acara tersebut. betul. Tetapi kan sebenarnya ada masyarakat di mana kelihatannya adalah begini. Kualitas si masyarakat itu juga bergantung kepada tontonan yang dia Betul. lihat. Itu dia saling berkaitan. Ada sebuah acara yang tidak bagus tapi rating bagus. Kenapa? Karena penonton suka. Jadi dipertahankan. Masalahnya penonton Indonesia juga banyak suka acara TV yang kadang tidak terlalu bagus. Mereka hanya cukup sebuah tayangan TV yang hanya berupa tontonan saja. Belum menjadi tuntunan. Kadang mereka nggak peduli juga. Terakhir, saya kemarin sempat jalan ke Timur Tengah. Di mana? Di Syria? Di Libanon saya. Saya berjumpa dengan teman-teman pelaku industri TV di sana. Mohon maaf ini bahasa Arab. Acara natifikut doaya mangapa atur ngadi dikerenunong matona. Iya. Jadi dia berkata, sebagus-bagusnya acara TV Acara adalah TV TV yang harus punya manfaat
dan mendidik buat siapapun yang menonton. Pak, ini yang ngomong orang Libanon apa sinden? Orang Libanon, Bang Komeng. Ini kurang Arab apa coba? Nah, Arabnya Arab mana sih? Libanon. Sebaik-baiknya acara TV adalah Harus acara ada yang bermanfaat dan mendidik buat siapapun yang menontonnya. Itu yang harus dipertahankan. Sebenarnya yang saya pikirkan di sini adalah sebenarnya bagaimana kreativitas dari para pelaku-pelaku televisi itu untuk memanfaatkan atau mengkolaborasikan yang namanya tuntunan sama tontonan tersebut. Jadi harus menghibur sekaligus juga mendidik. Itu merupakan PR untuk kita semuanya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Let's make it all for one and over love. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita masih membicarakan mengenai perkembangan televisi. Apakah menjadi tontonan atau sudah menjadi tuntunan? Pencipta TV aja nih Pak. Iya. Memang dia nggak bertujuan apa Pak untuk menghibur. Betul. Si Memang orang tujuannya mau Skotlandia menghibur. nih, ini yang nyiptain nih. Waktu itu dia mengambil apa namanya signal elektromagnetik dari makaroni Pak. Makaroni, Marconi. Makanan Pak, makanan. Marconi. Nah itu. Marconi. Itu kan orang sana tuh, luar Iya. negeri. Kalau orang sini Markona kan Pak. Marcona yang ceweknya. Nah, Iya. dia nyiptain radio dari Betul. situ tuh Pak tuh di awalnya. Gelombang elektromagnetiknya. Magnetik. Itu tahun 1928 apa 27 tuh Pak. Pokoknya pasang dua-duanya deh kalau biar Bapak kena. Iya. Itu sekitar tahun segitu tuh Pak. Iya, iya. Dia hanya Benar. menyiarkan hanya di Glasgow. Nah, terus nyambung dari Glasgow ke London Pak. Ke London, ya. Akhirnya dia bisa langsung memancarkan sampai ke New York. Nah itu dia awalnya Televisi. menciptakan TV. Nah semata-mata untuk hiburan Untuk Pak. hiburan, tidak Bapak untuk yang lain. Bapak jangan banyak menuntut soal pendidikan soal apa. Meng, itu supaya menjadi manfaat, kenapa harus nggak kita masukkan yang namanya unsur-unsur pendidikan. Sehingga yang terpenuhi yang namanya unsur edukasi itu. Selain hanya informasi dan hiburan, tetapi ada edukasinya. Karena kalau misalnya kita memberikan yang namanya edukasi, itu masyarakat juga mendapatkan manfaatnya. Dulu ada TV mengklaim TV pendidikan Pak. Iya. Nah, Itu Ya, televisi tapi kan Indonesia. tetap aja pendidikannya hanya berapa persen sih Pak? Tapi kan dangdutnya kan pendidikan untuk orang misalnya dangdut itu kan jadi muncul. Dangdut yang baik itu seperti apa? Nah, jadi sebenarnya waktu awal itu Hanya diciptakan untuk- televisi itu hanya untuk hiburan saja. Iya, gitu Pak. Ya tapi kan tidak harus untuk Meng, Pak boleh instruksi dulu gitu. Jadi tahu, Meng ini yang ngomong, Pak Jarwo. Oh, Bapak kalau ngomong mencet bel dong. Jadi orang tahu. Emang saya namu apa ke rumah Anda? Namu. Namu apa namu? Emang saya orang Bertamu, diam? bertamu. Nah. Pencet bel. Oh, teman saya bertamu mencet jerawat Pak. Mungkin tanggung kali Pak ya dari Ya. jalanan gitu. Masalahnya begini Pak Nah, Denny. sekarang memang banyak Masalah yang tuntutan itu harus klaim-klaim perlu juga Pak kayak Denny. TV hiburan dan informasi. Iya. Paling itu Pak. Yang benar itu. Ya tapi kan tuntunan itu juga perlu juga. Tidak hanya sekedar tontonan Ini doang. ngomongin mau nyebrang mulu nih tuntunan. Jadi ini sangat berbahaya Pak Denny. Kalau tuntunan itu menjadi tontonan dan sebaliknya tontonan menjadi tuntunan. Misalnya acara televisi, misalnya siraman rohani, Nah, ya, yang namanya acara pengajian. Basah dong Pak TV-nya. siraman Bukan roh- disiram. Siraman rohani maksudnya itu adalah acara pengajian. Tapi Siram juga kan ngurus TV juga Pak. Dia banyak beberapa produksi Yang sinetronnya. lain aja ngomong Pak Denny. Bukan, sama jadi. bukan, ini siraman, bukan siram Punjabi. Siraman. Siraman Punjab. Kok siraman Punjab? Pak Denny, Ya, bakar pelawak dosa nggak sih? enggak. Enggak ada bensinnya enggak. Mohon ini saya ingatkan, jangan Ya. sampai Anda membakar diri sendiri loh. Nggak boleh. nggak Untung boleh. saya penyanyi Pak. Penyanyi apa Anda? Penyanyi lucu Pak. Ya Pak ya. Mana ada penyanyi lucu? Ada penyanyi yang nggak pakai celana lucu Pak ya. Iya, lucu. Dia nyanyi gini.
Ya. Kemudian ada juga Pak De yang namanya berita-berita seharusnya itu menjadi sebuah informasi kepada masyarakat, malah justru menjadi sebuah sensasi. Seperti? Nah, yang ditangkap sama masyarakat itu dan itu ditayangkan malah justru lebih besar unsur sensasinya daripada beritanya. Nah ini kan udah salah kaprah Pak Denny. Tapi kan masyarakat menginginkan sensasi, karena kalau hanya berita biasa-biasa saja, mereka udah tidak peduli karena mereka sibuk dengan masalahnya sendiri-sendiri. Ya tapi kan perlu juga yang nama informasi yang benar itu juga harus disampaikan juga. Jangan hanya sebenarnya berita utamanya itu adalah berita, misalnya ada seorang pengacara, misalnya Pak Denny ya, itu misalnya ada kasus. Nah ada efek sampingnya, ada melibatkan seorang wanita. Nah justru yang dieksploitisir justru lebih besar si wanita itu. Maksudnya Pak Jarwo adalah kasusnya itu jadi melintir ya. Betul. Melintir maksudnya itu jadi yang tadinya kasusnya tentang misalnya korupsi nih. Korupsi yang jadi permasalahannya justru istri ketiga. Tapi misalnya. maaf, Pak, pernah nggak kepikir sebenarnya beritanya itu sudah diberitakan? Soal si korupsi itu diberitakan, Iya. tapi karena masyarakat lebih fokus Suap. ke si istri-istrinya ini, akhirnya seolah-olah lebih besar si porsi istri-istri ini. Padahal berita soal si korupsinya itu selalu ada. Tapi karena mungkin saja dia melakukan korupsi itu karena tuntutan dari si istri-istri tersebut. Bisa juga seperti itu. Iya. Atau istrinya terlibat. Ya, misalnya. Dia yang mempertemukan dengan yang akan disuap. Karena memang yang biasa menyuap itu kan istri. Lihat aja anak-anaknya semua disuapin sama istri. Iya, ibu-ibu lah ya. Nah, ibu-ibu. Ya, tapi beritanya nggak ada kaitan dengan kasus yang dihadapi itu Pak Denny. Sebenarnya kan kalau memang menurut Anda itu tidak ada kaitannya, Anda tinggal memilih, ya udah nggak usah dibaca, Anda fokus aja ke berita yang memang berhubungan dengan si korupsi Atau yang itu. sesuai dengan yang Kalau Anda saya inginkan. mungkin bisa memfilterisasi yang nama diri saya. Tapi secara Memfilterisasi. Bapak orang apa rokok? memfilter diri. Nah, itu. Nah Anda itu udah masyarakat kayak kita TV. kan nggak semuanya bisa seperti itu Pak Denny. Apa yang ada itu yang telan bulat-bulat. Nah esensinya itu yang paling penting. Kalau sebuah berita lebih banyak sensasi daripada esensi, masyarakat akan menjadi sanksi Pak Denny. Wah. Wah. Akhirnya mungkin beritanya jadi bau terasi mungkin Pak. Iya. Kang Denny, interupsi boleh? Iya, boleh. Tentang topik ini saya pernah bikin lagunya, Kang. Yaitu lagunya tentang Ada di sebuah album yang bermutu, meskipun tidak laku ya. Emang kedua sekarang saya. begitu yang bermutu-mutu Iya. tidak laku. Album kedua saya namanya Rocknal, itu album bermutu yang tidak laku. Lirik lagunya begini, banyak kata di layar kaca, semua tingkahnya jadi berita, tak ada karya, menjual diri demi sensasi, tak ada karya sepi prestasi. Nah di Indonesia itu orang lebih senang nonton sensasi daripada prestasi. Kita lihat di acara infotainment, mohon maaf ya. Iya. Berapa sih yang memberitakan prestasi? Kayaknya lebih banyak yang memberitakan sensasi ya. Iya. Jadi sedih juga kayaknya, kok orang Indonesia lebih senang sama sensasi daripada prestasi gitu. Banyak yang harusnya punya prestasi di expose malah nggak dikasih ruang. Nggak dapat. Yang Iya. dikasih ruang malah sensasi-sensasi yang tidak penting yang nggak berkesudahan. Saya mau tanya sama Bopak pernah ngerasa nggak kamu karena justru ada sensasi, dulu kan pernah ya, buat di berita di infotainment lah seperti itu. Anda merasa ada manfaatnya nggak untuk Anda? Atau tiba-tiba Anda mendapatkan tawaran misalnya? Ya pribadi sih sebetulnya malu kayak Tapi begitu. gini, Tapi itu ketika kan kepentingan televisi. Karena dari situ kan share naik, ratingnya naik. Iya. Tapi itu kan salah satu sebetulnya penganiayaan secara emosional terhadap orang. Sekarang saya mau tanya sama Bopak ini, Ya. pernah nggak Anda dimanfaatkan oleh artis lain nih? Seperti yang sensasi tadi. Banyak Pak, banyak. Nah, ini nih, aku tuh pengen tahu. Kalau kebanyakan- saya menyatakan itu settingan, maka penilaian saya sebagai seorang flamboyan atau playboy akan gugur. Tapi yang jelas wanita yang saya dekati rata-rata semuanya fall in love, jatuh cinta sama saya. Jadi bukan sensasi. Serius. Saya memahami, saya juga melihat Anda perkembangannya waktu dulu Anda dekat dengan penyanyi dangdut ini. Apakah karena memang mau mengangkat nama si penyanyi dangdut itu? Oh, enggak, memang saya pada saat itu saya Dekat punya dengan hasrat. dia? Iya. Oke. Saya berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Bupak itu adalah jujur. Cak, gimana? Menurut Anda, Cak? Dengan Jadi begini Pak, saya boleh memperkenalkan diri dulu boleh, belum? silakan. Iya. Saya dari andalan televisi nasional masih nebeng dan belum oke. Disingkat Antena bengkok. antena bengkok. Antena.
Kalau tayangan hanya mengutamakan sensasi itu, kita jangan terburu-buru menjudge ini baik, ini nggak baik. Ada baiknya Anda tahu siapa dulu yang membuat. Oh. Menurut saya, ketika Anda berharap seorang anak TK menyelesaikan masalah kalkulus, itu hal yang konyol. Betul. Tapi ketika Anda tahu bahwa itu perilaku seorang anak TK, bisanya ya cuma main pasir, main gambar coret-coret, Anda jangan berharap lebih. Benar ini. Belum tentu, belum tentu. Iya, belum iya. tentu, belum Iya. tentu benar. Iya benar, tapi kan Intinya, yang namanya televisi atau apapun ini ibaratnya senjata. Senjata itu fungsinya ya seperti itu. Dia kalau TV ya ditonton. Tapi masalahnya yang kita tonton apa itu tergantung yang di belakang senjata ini. Televisi juga seperti itu. Dia bisa menjadi sesuatu yang baik atau tidak tergantung yang mengisi program-programnya. Nah kalau Anda berharap sensasi, lah dia bisanya cuma bikin itu kok. iya benar. Makanya apapun yang ada di televisi itu tergantung penontonnya. Kalau nggak suka jangan ditonton. Seperti saya filter anak-anak saya dari hal-hal seperti itu. Bagus dong. Infotainment tidak boleh anak saya nonton. Wah, bagus. Karena itu tontonan saya. Loh. Oh. Tapi Anda harus mengawasi kan si Loh saya awasi, kalau enggak udah dijual TV saya sama anak saya Pak. Ya awasi. Saya izinkan anak saya cuma nonton itu jam 8:30 malam sampai jam 10 malam. Itu juga khusus hari Senin dan Selasa di Trans 7 Pak Denny. Dan itu saya nggak boleh. Oh, hanya ILK berarti ya. Wih, luar biasa. Rating kita naik itu memang karena salah satunya keluarga Pak Jarwo nonton semuanya. Itu dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. You say I'm crazy, 'cause you don't think I've done what you've done. But when you call me baby, I knew I'm not the only one. Apa sih bang? Apa sih bang? Pacaran sama orang lain nih? Pacaran sama siapa? Sama siapa? Aduh bang, saya tuh nggak mungkin suka sama orang lain. Yang aneh bentuknya cuma abang doang di sini. Jangan nyebut anehnya, tetep kan situ selingkuh kan? Hah? Selingkuh sama Selain siapa? apaan? Buktinya mana? Lah buktinya gimana? Kalau jujur penjara sepi. Enggak abang, kenapa sih fitnah aku kayak gitu? Ini bukannya fitnah, ini emang bukti. Situ emang selingkuh kan? Enggak. Alah, pakai nggak ngaku lagi. Tahu dari mana? Ya, tahu dari mana? Tahu dari mana? Informasi dari mana? Ya, Coba jelasin tahu dari mana? Lah, Coba kalau selingkuh tuh dari mana? ya Dari mana saya selingkuh? Udah fitnah-fitnah kayak Permisi, gitu. ini ada apa sih ribut-ribut? Pak, tolong diurus. Ini Pi. Apa? Plastik. Nah, itu. Ini daun, Pak. Ini ceritanya saya adalah mama dan papanya. Ini istrinya. Pacar. Pacarnya. Oh, pacar. Iya. Terus selingkuh, menurut papi gimana? Ya bagus. Itu pacarnya kreatif. Lagi apa Papi yang gimana sih? Bukan ngebelain anak. emang saya pengacara apa ngebela-belain? Ya bukan masalah Tapi pengacara. kan mereka ini sudah ada selingkuh. komitmen hubungan setia. Harusnya setia dong. Walaupun jelek-jelek gini kan kamu sudah mengambil Mami dia jangan dari bilang awal. jeleknya dong. Loh, Mami kan orangnya sangat objektif. Iya, aku tahu emang dia jelek banget kan tante. Cuman aku nggak mungkin Ini selingkuh. kayaknya judul sinetronnya si jelek. Panggil orang tuamu. Pak Karwo. Mungkin bisa diselesaikan. Orang tua. Orang tua. Mana ada Pak Karwo, Papi? Bapak. Ih, Bapaknya. ngapain sih urusan Namanya anak bukan apa? Pak Karwo, Jawawut. Gak usah bawa-bawa orang tua lah. Ini diurusin aja. Halo sayang. Nah, Leci. Kamu udah jajan? Udah, tapi uang aku udah habis. Gini, aku dituduh kalau aku tuh selingkuh nih sama dia. Ya bapak kan pacarnya dia kan? Lagian kamu pakai pacaran sama tukang parfum. Kok tukang parfum? Jadi begini. Bapak ini bapaknya atau pacar selingkuhannya sih? Yang jelas dong. Saya sebenarnya ayahnya dari Audi. Jadi tolong, kamu itu jangan terlalu banyak cemburu kepada pacar kamu. Nggak baik efeknya. Nanti kalau anak saya
bosan dengan kecemburuan, Anda itu bisa ditinggal. Ah, sudah Pak, gampang itu. Kita akhiri saja Pak. Tidur. Oke, tepuk tangan dong. Ya. Wih. Mari kita doakan semoga Bopak tenang di alamnya. Amin. Tidak lagi, Pak, yang ikhlas ya Pak ya. Ya. Pak masih hidup itu masih goyang-goyang, masih nafas, Pak. Rencana ini Pak, dia nggak saya kubur Pak. Oh, nggak di mana? Saya oseng-oseng aja bareng kangkung. Siapa yang masuk nih? Siapa? Siapa? Desi dari awal kan saya yang tidur ya. Iya. Sekarang saya bangun ya. Bangun. Woi. Woi. Hebat. Tidur lagi. Iya, tepuk tangan dong. Itu salah satu fragmen dari yang namanya sinetron. Di mana sinetron itu merupakan apa ya? Kebanyakan pertelevisian Indonesia itu selalu menghadirkan sinetron karena banyak peminatnya. Sampai-sampai bukan hanya produksi Indonesia saja. Dulu itu kita pernah yang namanya menghadirkan Amerika Latin Pak. Amerika Latin. Amerika Latin. Maria Mercedes ya. Beli sabun Pak. Sekarang terus ke Korea. Jepang dulu. Jepang. Terus Korea. Masuk ke Korea. Taiwan dulu, sebelumnya ada Taiwan dulu. Ya, Se-se. Taiwan. Sampai sekarang kita ke Timur Tengah. Timur Tengah. Turki. India Turki dulu. setelah India. Ya. Ya, sekarang ini kita. Turki. Dan dulu itu kita punya sinetron-sinetron yang hebat. Ya. Seperti seorang keluarga yang kaya raya, yaitu keluarga Cendana misalnya. Cemara. Ini Cemara ya? Losmen. Ya, terus rumah masa depannya aja. Ya. Ada. Ya Aci. belakangnya Aci. nggak ada. Rumah kok depannya aja. Rumah masa depan, titik, Pak. Oh, titik. Nggak pakai aja. Terus kan Inilah ada rumah yang kita, Pak. Sias ya itu- Sidul, Kang Denny bagus. Sidul anak Sidul sekolahan. anak. Itu bagus. Itu misalnya kalau misalnya secara tidak langsung itu sinetron bisa Emang nggak ada yang lama. langsung Pak, itu banyak kan tapping semua karena di luar negeri Pak. Maksudnya, Meng, itu tuh yang namanya usianya juga sangat Panjang. Panjang karena apa? Mingguan biasanya, reguler. Karena bukan ceritanya berkualitas, Pak Denny. Maka itu yang menjaga. Tapi yang jadi permasalahan sekarang, kita itu kan diburu dengan yang namanya untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Jadi begitu bagus, dibuat stripping. Padahal sebenarnya kebutuhannya bukan untuk stripping. Yaitu tadi yang kata Ronald. Jadi kadang-kadang agak bertele-tele tanpa punya visi karena Televisi, bertele-tele dan tidak punya visi. Nah, yang seperti itu. Saya mau tanya sama... Nah, Odi sendiri pernah bermain sinetron? Sering. Sering? Ya. Saya kan artis. Oh, Ya. Wah, artisnya sombong. Loh kenapa? Saya boleh memperkenalkan diri dulu. boleh, silakan. Masa Kenalin, artis kenalin. sebelahnya kuburan orok? Ya, saya Udi Marisa, saya dari Gerakan Organisasi Penyayang Dugong dan Mamang-Mamang. Wah, disingkat? Goyang Dumang. Wey. Ya, tapi beberapa memang ada yang jauh dari kualitas gitu, tapi terhibur. Contohnya nih ya dari yang sinetron-sinetron yang menghibur, itu ada Tuyul dan Bayul. Oh, Tuyul dan Bayul Oni ya. Ya, itu dari yang menghibur. Kalau dari yang tidak berkualitas itu contohnya di peradegan itu kan suka ada kekerasan. Nah itu kan nggak berkualitas banget tuh kalau misalkan anak-anak muda seperti kita itu nonton seperti itu gitu loh. Oh, itu Iya yang kan? jadi banyak yang nggak boleh itu adalah adegan kekerasannya. Kekerasan gitu. Terus kan suka ada perebutan harta dan tahta gitu kan, kayak ibu dan anak tiri atau bagaimana lah sejenisnya. Terus untuk yang apa ya, yang mendidik. Film Pitung mendidik ada kekerasannya. Berantem deh. Iya. Company. Iya benar. Nah itu ada kekerasannya, apakah itu? Kekerasan itu mungkin yang tidak pada tempatnya mungkin di sini ya. Selama sesuai konteks sih tidak apa-apa ya. Ya. Konteksnya memang kalau sudah dia berantem misalnya, tapi kan kalau misalnya sekarang film Rocky misalnya, terus nggak boleh ada kekerasan. Akhirnya masa Rocky-nya lembut. Tak pukul ya. Benci deh. Buang gitu misalnya. Karena Rocky seorang petinju Pak ya. Tinju. Kalau Cak, gimana Cak? Mengenai sinetron ini, kekerasan. Kalau kita membahas tentang sinetron, efeknya apa? Yang pertama, siapa sih yang nyuruh nonton sinetron? Itu nggak ditonton juga nggak apa-apa, Iya, ya kan? iya. Siapa yang nyuruh nonton TV?
Nggak ditonton juga nggak apa-apa. Tapi terus mau nonton apa? Ya kamu tuh gimana sih? Yang mau nonton apa? Lah ini saya tanya. Ya ini kan kita untuk memperbaiki bagaimana. Makanya. Dia hari-harinya nonton kebakaran, menonton Iya. tabrakan, Pak. Ya lu mah Itu bener. di TV juga sudah ada beritanya. Kebakaran dan tabrakan. Iya. Iya kan? Makanya TV itu media. Kadang-kadang kita mendapatkan informasi dari situ. Tapi berkaitan karena kita khusus membahas sinetron, saya fokus ke sinetron. Sinetron. Seperti yang kalau kita tahu siapa yang membuat, bagaimana membuatnya, mungkin tidak akan timbul pertanyaan yang aneh-aneh, tidak timbul ekspektasi yang berlebihan. Paham ya? Sebenarnya saya berharap sinetron kita itu berangkat dari kultur kita. Kalau cara berpikir membuatnya, pakai berpikir cara kultur bangsa kita. Tapi Anda tahu nggak? Ada dan banyak cara memproduksi sinetron dengan cara penulis itu disuruh nonton namanya serial yang Anda sebutkan tadi dari luar negeri. Bikin seperti ini. Nah mau jadi gimana kalau nggak seperti tayangannya bergaya. Kultur sana beda dengan sini. Ketika itu diterapkan begitu saja pasti akan beda. Kadang-kadang judul tuh bikin aneh-aneh kan. Betul, karena supaya Sampai menarik. anehnya, makanya kita ada namanya KPI. Nah. Ada batasan-batasan tayangan sedemikian rupa sehingga supaya nggak aneh-aneh. Nih contoh, sinetron yang judulnya sudah menurut saya ini nggak pantas, nggak layak. Masa anugerah dipakai judul? Walaupun memang kadang-kadang kita tidak menyadari dari judul itu bisa jadi sesuatu karena nama itu adalah doa. Anda terpikir nggak kenapa sinetron terpanjang sampai saat ini episodenya judulnya apa? Tersandung. Salah. Oh, salah. Total episode terbanyak bukan terbanyak tersanjung. itu. Ya betul. Itu tukang bubur. Tukang bubur. Naik haji. Kenapa bisa itu? Mikir kita. Tukang bubur itu sampai bisa naik haji harus berapa tahun dia ngumpulin uang. Makanya saya ingin sampaikan ya, terlepas dari sinetron itu bagus atau enggak, kita punya pilihan. Tapi masalahnya, ketika ada sesuatu yang enggak bagus tapi laku, yang lain bikin juga. Sama, iya. Yang penting laku, enggak bagus juga. Akhirnya kita pindah channel pun ketemu yang enggak bagus juga. Masa kita harus pindah negara nonton TV? Kan enggak mungkin. Ya. Akhirnya ditonton-tonton juga. Saya survei 100 orang. Ya. Apakah suka nonton sinetron? 60 menjawab suka nonton sinetron. Yang 40 nggak suka nonton sinetron. Ya, oh berarti ada perbandingannya dong. Ini benar nggak biasanya kalau saya lihat 80%. 100 orang suka nonton sinetron. Saya tanya ternyata 60 memang suka nonton sinetron. Nah, yang 40 nggak suka nonton sinetron. Makanya saya tanya, iya kan Anda suka. masuk kategori suka nonton sinetron, tapi ketika saya tanya kenapa nggak suka? Ya karena alasannya dari 40 itu kenapa dia nonton sinetron? Karena yang punya TV atau majikannya nonton sinetron. Dia kan nggak punya TV, jadi nontonnya ikut yang punya TV. Akhirnya dia suka nonton sinetron. Anda ini memutarbalikan otaknya di Bopak deh. Kasihan lihat Bopak nih. Mau ribut gak ntar? Ya. Pak, pengaruhnya sekarang begini. Setelah tadi suka atau tidak suka. Sekarang yang penting kita tahu seberapa sering Anda nonton ya. Iya. 70 menjawab setiap hari. Yang 30 tidak setiap hari. Tapi suka dia. Hanya setiap tayang. Terus yang 70 yang nonton setiap hari saya tanya, kenapa Anda bisa nonton setiap hari? Karena terus yang 50 jawab karena memang ada waktu. Iya. Yang 20? Nonton. Yang 20 karena nggak ada waktu untuk nonton yang lain. Jadi nontonnya itu terus. Itu terus. Iya. Nah sekarang Anda tahu nggak ternyata sebabnya mereka suka nonton sinetron itu karena apa? Karena apa? Yang dari 50 yang nonton terus ya karena ada waktunya meluangkan waktu untuk itu. Yang 30 karena iseng. Yang 20 karena suka bola. Gimana sih? Ini makin ngaco lu. Loh yang jawab mereka, yang ngaco mereka dong. Kok Ya, Bapak tapi kan tadi ngaco-ngacoin lu saya? ngomongin sama masalah sinetron, kenapa jadi main bola? 50 yang suka sinetron nonton setiap hari dan ada waktu nonton itu ternyata 30 karena iseng. Nah, yang 20 karena suka bola. Suka bola? Iya. Saya tanya, lo Anda suka bola kok? Nonton sinetron setiap Senin sampai Jumat. Karena bolanya cuma Sabtu, Minggu. Gitu loh. Oh, selebihnya nonton sinetron. Iya, Senin sampai Jumat kan jarang ada bola. Makanya mereka nonton sinetron. Oh benar Pak.
sebenarnya orang suka apapun, itu ketika kita berikan tayangan, dia akan punya pilihan dan mau nonton yang mana. Bukti yang suka bola pun akhirnya nonton sinetron, karena bolanya hanya Sabtu Minggu. Iya, Senin berbeda sampai Jumat, kalau misalnya dari Senin sampai hari Minggu. ada bola, mungkin dia nonton sinetronnya setelah bola kan gitu. Masuk. Yang perlu dibatasi adalah memang tadi, ketika di sinetron itu apapun itu, ketika adegan-adegan seks, itu memang ada pelarangan atau mungkin pembatasan. Saya lebih Bukan tertarik alat sama adegan reproduksinya. kekerasan ini. Nah, adegan kekerasan bisa dicontohkan nih. Ini adegan kekerasan seperti apa sih kira-kira adegan kekerasan? Mungkin Cipan? Saya boleh pilih korban Ini saya itu. nggak Pak? Boleh, silakan. Pak Jarwo. Pak Jarwo. Mari ikut saya. Yeah. Jadi adegan kekerasan ya, Pak? Iya. Lebay banget sih. Aduh, tolongin bangunin. Tolong. Enggak, orang aku dorongnya biasa aja. Aduh, Cipan. Aduh. Kenapa sih? Aku Ini. dorongnya pelan kok. Ini lutut sama pinggang saya ini jadi kaku. Terus nyeri sendi. Kalau itu bukan karena aku dorong, tapi karena faktor umur. Makanya kenapa Pak Jarwo itu nyeri dan juga kaku sendinya. Tapi Bapak nggak usah khawatir, aku punya solusinya. Tapi aku cuma kasih tahu Pak, ini kalau dibiarin kondisinya makin lama makin bahaya loh Pak. Oh iya? Iya beneran. Bapak mau tahu solusinya nggak? Ya solusinya apa? Saya itu selalu membawa solusinya kemana-mana, yaitu ini Pak. Apa itu? Minum Fiostin DS. Ini solusinya. Jadi, Fiostin DS ini adalah nutrisi khusus sendi yang sudah terbukti khasiatnya. Fiostin DS menutrisi, melumasi, dan juga memperbaiki sendi yang rusak atau terkikis sehingga menjadi lentur dan mudah digerakkan tanpa rasa sakit. Gitu, Pak. Nah, kira-kira nih ada efek sampingnya nggak ini? Nah, ini hebatnya Fiostin DS Pak Jarwo. Karena Fiostin DS adalah suplemen makanan kesehatan sendi yang terbuat dari bahan alami kualitas terbaik dan juga dosis yang tepat. Jadi aman digunakan dalam jangka panjang dan tanpa efek samping. Jadi ingat juga nih buat Pak Jarwo dan pemirsa di rumah, jangan salah pilih lagi. Terapi kaku dan nyeri sendi hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Terus cara minumnya bagaimana? Cara minumnya, kalau kayak Pak Jarwo nih sekarang kan lagi kaku dan nyeri sendi. Nah itu minumnya adalah 3 kali 1 kaplet Fiostin DS setiap hari. Tapi kalau kaku dan nyeri sendinya sudah hilang, Bapak cukup minum 1 kaplet setiap hari. Itu untuk memelihara kesehatan sendi Pak. Jadi pokoknya ingat ya buat pemirsa di rumah juga, dengan Fiostin DS bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Betul, Bapak mau nggak? Mau lah. Saya jual setengah harga deh. Ya. Ya saya kan beli ini Pak, nggak gratisan. Jangan saya beli nanti. Ya udah, nanti bagus bisa lah. dibeli lah Pak, tenang saja. Nah sekarang waktunya saya atau Fiostin DS akan memberikan kebahagiaan untuk para mahasiswa yang ada di sini. Dapat hadiah Pak. Iya, ada 2 juta rupiah untuk Anda yang beruntung. Siapa yang mau? Saya Pak. Bukan mahasiswa nih, ini nih. Ah, yang ini nih. Ya, Kok ini Bapak- dia. Kenapa dari semuanya Sini. Bapak milih dia? Kenapa? Kenapa? Karena dia ini adalah atlet badminton. Iya. Sini, Oke, sini, silakan. Ah. Ya, sudah bersiap-siap untuk mendapatkan 2 juta rupiah? Sudah. Sudah siap. Kalau begitu naik ke atas, silakan. Yo. Namanya siapa? Timothy. Namanya Timothy. Oke, bagus sekali namanya ya. Sebelum menjawab pertanyaan saya, jawab dulu password dari saya ya. Terapi kaku dan nyeri sendi? Hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Siap. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Fiostin DS untuk mengatasi kaku dan nyeri sendi? A. Menutrisi, melumasi, dan memperbaiki sendi yang rusak. B. Menghangatkan dan membuat sendi semakin rusak. A. Yaitu menutrisi, melumasi, dan memperbaiki sendi yang Rusak. 2 juta rupiah untuk Timothy. Selamat untuk Timothy. Selamat kepada Timothy tentu saja, dan Anda berhak mendapatkan 2 juta rupiah persembahan dari Fiostin DS. Potong pajak. Nah, buat yang masih muda-muda nih, jangan menganggap enteng yang namanya nyeri sendi ya. Karena Anda bisa mengkonsumsinya untuk memelihara sendi tersebut dengan mengkonsumsinya 1 kaplet 1 hari. Ya, untuk memelihara kesehatan sendi Fiostin DS, bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi.
mengatasi masalah tanpa. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Atmajaya dan juga dari Politeknik Negeri Jakarta. Apakah Anda setuju yang namanya orang-orang di televisi dihadirkan gitu, atau orang-orang yang ya maksudnya tidak attitude-nya misalnya jelek atau enggak, kejelekan-jelekan orang itu muncul tetapi dia menjadi terkenal seperti itu? Apakah untuk menjadi bahan celaan lah misalnya? Nah, kira-kira Anda setujukah dengan cara-cara seperti ini? Saya tanya kepada Bopak. Jadi saya setuju-setuju aja, Ya. Pak. Ya kan? Betul. Karena kita lahir tuh udah hak kita harus dimerdekakan, Pak. Jadi jangan ngelihat misalnya stupid people yang Bapak bilang tadi, layakkah di televisi atau tidaknya. Karena televisi ini memang harus telanjang. Harus apapun kita lihat di televisi. Iya kan? Saya penyanyi jazz. Begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak ya. Oke. Kalau Cipan sendiri gimana? Kalau kita terus menyalahkan faktor luar itu nggak akan ada habisnya. Ya. Itu dia kenapa ketika Anda membeli televisi, itu hadir satu paket dengan remote-nya. Berarti Anda memiliki kekuasaan penuh untuk segera mengganti ketika Anda merasa melihat apa yang Anda saksikan adalah sebuah pembodohan. Anda punya hak besar untuk mengganti channel manapun. Pun kalau kata Cak Lontong ketika diganti isinya sama aja, itu dia kenapa televisi datang dengan tombol on and off. Udah ganti-ganti channel semua isinya ternyata menurut Anda itu adalah pembodohan, ya dipencet aja tombol powernya. Off-nya. Off. Ya udah, nggak usah ditonton. Kalau menurut saya memang saat Simpel ini ya? harus, karena Andalah yang menentukannya segala sesuatu layak atau tidaknya. Karena kontrol dalam diri lebih mudah dibanding kita sibuk berkoar-koar dan berusaha mengontrol orang lain. Itu nggak akan bisa dilakukan. Itu kalau menurut saya. Tadi alasannya Cici Panda karena kita beli TV sekaligus ada remote-nya, berarti kita punya kontrol penuh gitu kan, Ci? Iya. Egois berarti. Kita hanya mikirin diri kita. Seharusnya fungsi kontrol bukan hanya di kita, tapi juga di TV-nya. Betul. Makanya ada yang namanya saluran publik itu ya. Betul. Ketika sudah menjadi tayang di TV, apalagi TV yang free to air gitu kan, yang nonton kan banyak. Kalau misalnya kita hanya mematikan buat kita saja yang tidak terkontaminasi. Iya. Tapi bagaimana dengan masyarakat lain? Nah, coba kalau TV-nya punya kontrol, yang tidak menayangkan kebodohan-kebodohan itu, kecuali memang kebodohan yang pintar. Kebodohan yang pintar itu seperti apa? Mr. Bean? Hah? Mr. Bean? Three Stooges? Cari Chaplin? Cari Chaplin, orang-orang bodoh. Tapi mereka bodoh yang terkonsep, yang sangat Abot-abot and Castello. Abot and Castello. Ya. Abot-abot Castello Bopak tuh. Castello tuh. Gitu Ini kan? abot-abot and Castello. Iya. Kalau Pak Jarwo sendiri gimana? Jadi nggak hanya dituntut kecerdasan dari penonton saja, juga Tanggung dari jawab. televisinya punya tanggung jawab moral juga terhadap kehidupan bangsa dan negara ini. Soalnya perlu yang namanya televisi itu membuat inovasi-inovasi baru. Betul. Dari dulu sampai sekarang, walaupun layar datar, layar cembung masih bentuknya kotak aja, nggak ada inovasi. Jadi itu Pak ini. Jadi tanggung jawab nggak hanya buat penonton, juga tanggung jawab kita bersama. Apa nggak perlu kita yang namanya para kreator televisi itu bergabung dalam satu perhimpunannya sendiri, misalnya mereka membicarakan mengenai kreativitas tentang televisi itu. Mungkin ada Jadi pihak bukan televisi- hanya persaingan yang mereka ributkan, tetapi juga mereka juga mempunyai rasa tanggung jawab. Mungkin di dalam satu elemen yang ada di televisi juga mungkin ada perbaikan, inovasi baru, misal pihak-pihak kreatif. Iya. Orang kreatif pengen sesuatu yang baru misalnya, tapi terbentur yang di atasnya itu Pak Denny. Kalau Yang servis, yang punya atau ini yang punya direksi atau apa nih Ya nggak maksudnya? tahu, pokoknya kemauan yang di atas sama pihak kreatif itu beda. Nah itu juga ya harus dicari juga solusinya. Nggak, kadang-kadang kan Pak, kayak TV pemberitaan aja bisa memihak salah satu calon presiden umpamanya. Oh, Bisa yang seperti ya itu yang juga. kemarin. Iya betul. Itu dipakai untuk kepentingan si pemilik misalnya. Seperti itu kan, itu tidak fair juga Pak. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya sih ya, ini sih menurut saya sah-sah saja, asal tidak boleh sebenarnya membentuk yang namanya opini atau memberikan informasi-informasi yang salah. Karena itu kan kepentingannya memang buat kampanye biasanya. Jadi orang juga tahu memang dipergunakan untuk kampanye. Nah, tergantung si masyarakatnya sudah dewasa atau tidak. Kalau Cak Lontong gimana melihatnya? Sebagai tontonan, televisi punya hal-hal yang harus diperhatikan. Dan itu semua sudah sangat jelas. Menurut saya, komponen utama dari sebuah televisi adalah tayangannya terutama, Iya. itu adalah produksi.
Ya, Ketika tim produksinya kuat, tim produksinya punya litbang atau survei yang bagus, saya kira berjalan justru kan jualan ujungnya kan? Ya. Marketing tidak akan kesulitan untuk jualan. Tapi ini berbeda ya karena beberapa. Tapi dagang-dagang kan gini, marketing atau yang jual itu karena pengen gampangnya, akhirnya dia mau maksa yang produksi untuk bikin seperti keinginannya. Kalau sebenarnya yang saya lihat di sini tuh agak berbeda dengan di beberapa negara. Televisi itu hanya sebagai stationnya ya, menyiarkan adalah produk-produk yang dibuat oleh PH-PH sehingga PH-PH itu tumbuh di mana-mana. Jadi mereka bersaing yang seperti itu sehingga. Seperti itu. Nah, si produksinya sendiri memang diserahkan ke si PH-PH tersebut sehingga memang berkembang. Bukan apa-apa nih ya, ada beberapa juga yang karena dia pemilik stasiun televisi, dia buat juga PH-nya sendiri, dimasukin ke dirinya sendiri. Jadi itu yang terjadi sehingga mematikan production host yang lainnya. Oke, Kang Maman, notulen. Yang ideal mempertontonkan tuntunan, bukan mempertontonkan jalan menuju kehancuran. Dengan cerdas, Ronald mengatakan, titik terlemah televisi adalah kerap bertele-tele tanpa visi. Ini mengingatkan saya pada 7 dosa jurnalistik. 7 Deadly Sins Journalism yang secara tersirat diucapkan oleh teman-teman yang membuat televisi kerap hanya sebagai tontonan tanpa tuntunan. Yakni, kerap memberikan informasi yang terdistorsi, dramatisasi fakta palsu yang bertele-tele, mengganggu privasi di wilayah publik, kerap tanpa sadar, bahkan dengan sadar melakukan pembunuhan karakter, mengeksploitasi seks, meracuni pikiran anak-anak dan menyalahgunakan kekuasaan di mana televisi yang frekuensinya milik publik dipakai untuk kepentingan individu atau kelompoknya. Jika saja 7 dosa itu tidak dilakukan, televisi bisa menjadi tontonan yang menuntun, yang membawa kita sebagai teman baik kepada pemirsa untuk memperkaya dan memberi pencerahan kepada penontonnya. Kata kunci, remote control di tangan Anda. Jadilah pemirsa sekaligus juri yang kritis. Matikan TV jelek, laporkan jika melanggar, puji jika memberikan tuntunan. Banyak sensasi, penuh dramatisasi, sepi prestasi, matikan televisi. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Saksikan terus ILK setiap hari Senin dan juga hari Selasa jam 20.30 hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa.